Nah, jadi kawan-kawan, jangan lagi ada anggapan kalian bahwa bahasa sorga itu adalah bahasa manusia. Itu adalah kebodohan yang paling bodoh di muka bumi. Contoh, misalnya kita katakan, wah bahasa sorga itu bahasa orang Dubai. Itu goblok. Bahasa sorga itu bahasa orang Yordania. Itu goblok. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita. Di sini ada kita, ini merujuk kepada siapa nanti ku jelaskan. Baiklah kita turun dan mengacau balakan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Kawan, ingat, saat itu Tuhan sudah ada, malaikat sudah ada, malaikat pemberontak namanya iblis di Kejadian 3 sudah ada. Nah ini kawan, iblis saat itu tidak mengerti bahasa-bahasa di dunia. Kenapa? Ya karena dia waktu itu hanya mengerti bahasa roh lah ya. Mungkin pikiran kalian begitu. Ada sebuah rahasia yang ku kasih tahu sama kalian kawan. Ternyata roh mengerti seluruh bahasa-bahasa yang ada di muka bumi ini. Kenapa kawan? Ya, ini harus kalian pahami. Ini kajian yang sederhana tapi sangat menarik kawan. Roh itu mengerti seluruh bahasa-bahasa di muka bumi ini. Nah, ini harus kalian pahami. Contohnya, pernah nggak kalian lihat orang kemasukan roh? Kan? Datanglah pendeta. Kalau kalian lihat KKR, bahasa Indonesia dia. Bahasa Indonesia dia. Dalam nama Yesus keluarlah kau. Enggak keluar-keluar kawan. Enggak keluar-keluar. Tiba-tiba pendetanya berbahasa Inggris. In the name of Jesus katanya. Mengerti iblis itu kawan. Ya disuruhnya keluar. Go to hell Satan katanya. Keluar iblisnya kawan. Kelawak kali kawan. Tapi itu fakta. Pernah saya lihat orang kemasukan setan. Dia tidak pandai bahasa Inggris. Begitu kemasukan setan dia pandai bahasa Inggris kawan. Meskipun tak apa yang dibilangnya. Dia pandai. Dia nggak pandai bahasa Jawa. Masuk ada roh-roh. Langsung dia bisa bahasa Jawa kawan. Luar biasa ya. Nah, ternyata peristiwa itu terjadi kawan. Ya ini di Babel ini. Tuhan mengajak seluruh kita di situ bukan Allah Tritunggal saja. Tidak, termasuklah di dalamnya iblis, hantu belau, segala-segala macam ya. Tuhan dan malaikat pada saat itu kan hanya itu yang ada. Maka mereka turun mengacau balakan menggal di sana semua bahasa mereka. Jadi roh-roh ini atau malaikat-malaikat ini mengertilah berbagai bahasa-bahasa di dunia ini kawan. Sebab mereka ikut turut serta ya. Itu kan karanganmu saja sang debater. Oh tidak. Itu bukan karangan saya saja. Buktinya apa? Iblis kan bisa berbahasa-bahasa bangsa-bangsa di dunia. Ya, kalau dia iblis tidak bisa berbahasa bangsa-bangsa di dunia, baru kalian bisa mengatakan saya bohong. Karena itulah sumber pertama sekali terjadi namanya bahasa-bahasa bangsa-bangsa di muka bumi berpecah-pecah. Paham ya? Nah, jadi kawan-kawan jangan lagi ada anggapan kalian bahwa bahasa sorga itu adalah bahasa manusia. Itu adalah kebodohan yang paling bodoh di muka bumi. Contoh, misalnya kita katakan, wah bahasa sorga itu bahasa orang Dubai. Itu goblok. Bahasa sorga itu bahasa orang Yordania. Itu goblok. Karena bahasa Yordania dan bahasa-bahasa lainnya itu terjadi setelah Kejadian 11. Sebelumnya mereka berbahasa Aramaik atau sekarang Ibrani dan segala macamnya itu. Sebelumnya tidak ada bahasa-bahasa lain. Paham ya? Setelah itu terpecah belah, barulah mereka berbahasa-bahasa bangsa di dunia. Termasuklah di situ bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa apalagi Cina, bahasa Rusia, bahasa India dan lain-lain sebagainya. Jadi itu bahasa-bahasa belakangan kawan.
Enggak, bahasa Arab yang pertama ada di muka bumi. Aduh, kalau memang bahasa Arab pertama di muka bumi, maka kitab suci bukanlah dari bahasa Arab. Faktanya, kitab suci Taurat pasti berbahasa Arab. Faktanya Taurat tidak berbahasa Arab tuh. Saya tidak bicara agama lainnya. Tapi kalau sebut-sebut Arab, ada nanti. Kisah para Rasul 2 bicara tentang orang Arab mengerti ketika turunnya Roh Kudus. Paham ya? Nah, jadi kawan-kawan, semua bahasa-bahasa yang ada ini, itu akibat terjadi perpecahan di Babel. Maka kalau diakui bahwa bahasa Babel itu adalah bahasa surga, maka surgamu adalah Babel. Nah ini kawan, jadi kalau kuakui misalnya, bahasa surga bahasa Indonesia, maka surgamu adalah Babel. Karena lahirnya bahasa Indonesia, menurut cerita firman Tuhan di Alkitab, itu mulai dari kejadian. Berpencar orang dengan berbagai bahasa, itulah untuk pertama sekali. Paham ya kawan-kawannya? Sehingga mereka tidak mengerti apa yang diucapkan satu sama lain. Paham? Jadi kawan-kawan, kalau selagi bahasa-bahasa di dunia ini, maka itu bukan bahasa sorga. Adalah pembohong-pembohong besar. Itu adalah bahasa Babel. Karena Babel lah saya punya bahasa seperti ini. Kalau tidak ada peristiwa Babel, maka seluruh dunia satu bahasanya.